Saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak mengerti konsep itu, sehingga dibilang untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Jadi semua debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja, dan dia akan juga gimmickkan sesuatu yang benar lalu dianggap bukan itu pertanyaan, padahal pertanyaannya memang itu katakan itu jawabannya receh banget, sebulan bukan dibandingkan kedua proses akan berlangsung seakan-akan sesuatu pada dirinya sampai itu kan cuma gitu yang gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof. Detik lagi juga kalau betul boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, green fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran? Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Jadi saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak mengerti konsep itu, sehingga dibilang untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, dia tidak bisa dilanjutkan moderator aja dengan masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, dan hanya gimmick aja bilang. Maka saya bilang ini receh kalau itu barunya kan gitu. Saya sudah menjawab, saya sudah menjawab. Oke. Besok yang apa? Oh enggak lah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan masalah orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu misalnya begitu. Saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan tapi ngena. Oke? Terus kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita.
Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, Saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus ya. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di sini. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. baik. Kami minta Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga menggunakan untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Jadi, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya. Soal pertanyaan receh yang bagian dari gimmick aja, kan dia akan juga gimmickkan sesuatu yang benar lalu belanja kan itu pertanyaan padahal pertanyaannya memang itu katakan ini kok jawabannya receh banget sebulan dekat dibandingkan kedua waktu sesuatu yang berasal sebenarnya dengan sesuatu yang namanya sampai itu kan cuma gitu yang gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof diminta lagi juga kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu green fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga menggunakan untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja, ini tak bisa dilanjutkan debat ini. Masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Dan itu hanya gimmick aku bilang. Maka saya bilang ini receh. Karena kembalinya kan gitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan Oke. Besok yang apa? Oh kalah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda. Menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu bisa jadinya begitu. Saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan tapi ngena. Oke? Terus sedikit kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini kayak Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus ya. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Jadi, semua debat itu menurut saya baik. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya. Soal pertanyaan receh gitu, ya bagian dari gimmick aja. Dan dia akan juga gimmickkan sesuatu yang kita baru belajar. Bukan itu pertanyaan, padahal pertanyaannya memang itu. Katakan ini kok jawabannya receh banget, sebulan dekat. Kembalikan ke waktu sesuatu yang berasal sebenarnya dengan sesuatu yang lainnya. Sampai itu kan cuma itu yang gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof juga lagi juga kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja, ini tak bisa dilanjutkan debat dengan masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Dan itu hanya gimmick aku bilang. Maka saya bilang ini receh kalau itu. Karena kembalinya kan gitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan. Oke.
besok yang apa? Oh kalah, kan begini tadi gua semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah, itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah apa namanya gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu bisa contohnya begitu. Ya, saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya gumulan tapi ngena. Oke? Terus sedikit kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini kayak Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda nggak bisa menyaksikan di sini. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. Jadi saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Jadi semua lawan debat itu menurut saya baik. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya. Soal pertanyaan receh yang bagian dari gimmick aja, dia akan juga gimmick sesuatu yang benar, lalu dianggap bukan itu pertanyaan, padahal pertanyaannya memang itu. Katakan itu jawabannya receh banget, sebulan dekat. Dibandingkan kedua sesuatu yang berasal seakan-akan sesuatu yang lainnya. Sampai kita juga ada gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana.
Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof diminta lagi juga kalau betul boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, inflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran? Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Jadi saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan moderator aja dengan masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab. Dan hanya gimmick aja bilang. Maka saya bilang itu receh kalau itu. Kembalinya kan gitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan. Oke. Besok yang apa? Oh kalah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu misalnya begitu. Saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya gururan tapi ngena. Oke? Terus kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini, Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya.
saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga menggunakan untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Jadi semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya sebelumnya. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja. Dan dia akan juga gimmickkan sesuatu yang benar. Lalu dianggap bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Katakan itu jawabannya receh banget. Sebulan dekat. Kembalikan ke dua proses selatan moderator selatan yang akan saya lakukan namanya. Sampai itu kan cuma gitu. Kita akan gimmick. Jauh. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof. Dekat lagi juga kalau itu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu green fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga menggunakan untuk jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Ini tidak bisa dilanjutkan bukan kira-kira masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab. Dan itu hanya gimmick aja bilang. Maka saya bilang itu receh kalau itu. Kembalinya kan gitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan. Oke. Besok yang apa? Oh kalah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa kayak kamu enak sih dikasih catatan gua enggak gitu bisa contohnya begitu. Ya, saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyuran tapi ngena. Oke? Terus kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini kayak Bagaimana cara mengatasi green fashion? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini
substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus ya. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan kita. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga bila dapat jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Jadi, semua debat itu menurut saya baik. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri. Seperti halnya saya soal pertanyaan receh yang bagian dari gimmick aja, dan dia akan juga gimmicknya sesuatu yang benar baru dia kan itu pertanyaan padahal pertanyaannya memang itu katakan ini kok jawabannya receh banget sebulan dekat dibandingkan kedua waktu sesuatu beberapa akan sesuatu pertanyaannya sampai gitu kan cuma gitu yang gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof didekat lagi juga kalau betul boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, green fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga bila dapat jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja, dia tidak bisa dilanjutkan. Masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Dan itu hanya gimmick aja bilang. Maka saya bilang ini receh loh. Karena kembalinya receh kan gitu. Saya sudah menjawab, saya sudah menjawab. Oke. Besok yang apa? Oh kalah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu misalnya contohnya begitu. Saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan tapi ngena. Oke? Terus sedikit kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini kayak Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus ya. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda nggak bisa menyaksikan di sini. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. Jadi saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja. Jadi semua lawan debat itu menurut saya baik. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya sebelumnya. Soal pertanyaan receh itu, yang bagian dari gimmick aja. Dia akan juga gimmick sesuatu yang benar, lalu dianggap bukan itu pertanyaan padahal pertanyaannya memang itu. Katakan itu jawabannya receh banget, sebulan dekat. Dibandingkan kedua proses atau moderator sebenarnya menggunakan salah kita dengan sampai kita lagi kita gimmick aja. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof diminta lagi juga kalau itu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Jadi saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga mungkin ada jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini tak bisa dilanjutkan debat aja. Masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Dan hanya gimmick aja bilang. Maka saya bilang ini receh kalau itu. Karena kembalinya kan gitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan. Oke.
besok yang apa? Oh enggak lah, kan begini tadi semua itu dikaitkan dengan konteksnya. Kan memang enak ya Mas Muhaimin itu kan gaya canda. Enak ya Mas Muhaimin itu pakai catatan. Nah itu kan biasa orang canda itu. Tadi saya katakan itulah kecerdasan dan kehebatannya Mas Gibran sekian muda menyerang yang lebih tua tapi dengan cara canda. Enak ya. Itu adalah gaya komunikasi orang Jawa. Kamu enak sih dikasih catatan, gua enggak gitu bisa contohnya begitu. Saya kira ini adalah bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan tapi ngena. Oke? Terus sedikit kalau pemaknaan soal pakaian pendukung maupun yang dikenakan saat ini Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming membuat emosi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memuncak saat debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Gibran melontarkan istilah asing greenflation yang dinilai Mahfud MD sebagai pertanyaan receh dan gimmick. Hingga akhirnya Mahfud MD pun enggan menjawab pertanyaan dari Gibran tersebut. Dilansir dari Kompas.com, greenflation atau green inflation sejatinya merupakan terminologi baru. Istilah tersebut merupakan konsep inflasi hijau, namun dapat diringkas menjadi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi transisi perekonomian saat ini ke perekonomian net zero. Karena konsep ini belum ditetapkan secara pasti dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom, maka yang diampu adalah penggunaan definisi yang luas. Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh inflasi hijau. Dikutip dari esg.org, inflasi hijau juga bukan merupakan tanda kegagalan sistem ekonomi karena ditandai dengan inflasi yang terus berlanjut. Diketahui inflasi hijau ini juga berkaitan erat dengan kenaikan harga energi. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, biaya energi ramah lingkungan kini lebih murah dibandingkan biaya energi fosil. Pembangunan kita hari ini, substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan, teruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik. Terkait debat terakhir terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya. Ya. Baik, kami berikan